Habib Hussein Baagi, kau pengecut. Kenapa kau minta kepada Hus mengeluarkan aku? Padahal diskusi lagi rame-ramenya. Aku dikerubuti kau dan 4 orang Habib temanmu. Lalu aku dikeluarkan. Kalau kau jantan, ayo lanjutkan perdebatan kita gitu. Masukkan aku ke dalam live-mu gitu. Jangankan 5 orang habaib, aku masih mampu berdebat. Darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Ya. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Paling ngajar kan orang untuk benci kepada habaib. Gak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Gak level. Orang yang dekat dengan habaib hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Besi anak, ini anak habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Ya, mulai saat ini sampai segitunya ya. Ini Habib segala macam murahan, ya kan murah. Ya lek berlian lo berlian, ya punya cincin berlian contohnya, punya cincin berlian seperti ini, cincin ya, ini bukan cincin berlian, cincin biasa. Ini saya contohkan, ya ditaruh di kotorannya manusia, diangkat. Jadi cincin kotoran apa cincin berlian? Ya tetap berlian. Emas tetap emas, dimanapun tetap apa? Jadi emas. Ya. Habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Saat itu Indonesia masih dalam keadaan nyembah batu. Nyembah batu. Atau bahasa kita mbah gitu ya. Ada batu gede disembah, ada pohon gede disembah. Belum ada yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah cahaya minadz zulumati ilan nur. Kalau jenengan muhibbin terhadap kami akan ada jaminan, padahal Rasulullah sendiri kan tidak memberi jaminan kepada Abu Bakar, kepada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Thalib juga tidak memberikan jaminan, kan bahasanya seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah menjelang meninggal 7 hari itu mengumpulkan dzurriyyahnya, keluarganya, bahwa engkau meninggal jangan mengharap syafaat dari saya atau kenapa. Amalmu kan seperti itu ketika dikumpulkan di Madinah menjelang kematian. Ya, ini hanya tadkiro sajalah agar isu yang digungkan oleh Habib ini, para mukhibin itu medeni. Saya kemarin ke Banjarnegara dengan mukhibin, pokoknya sudah ngeri banget, sangat mendewakan seperti itu, dan warga Nahdien banyak. Betul. Iya, kalau melihat video-videonya itu seperti itu. Ini untuk kita renungkan sejenak, kemudian solusi. Perihal seorang Habib muda yang mengatakan belajar kepada Habib satu yang goblok dan jahil itu lebih baik dibandingkan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini jatuhnya kan takabur. Padahal bagaimanapun Kanjeng Nabi mengatakan man akroma aliman faqad akromani, kata Nabi. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, kata Nabi, memuliakan aku Nabi. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya ada. Sungguh sangat miris sekali teman-teman. Sangat miris apa yang terjadi hari ini antara habaib dan juga muhibbinnya.
Ini oknum teman-teman. Banyak sekali oknum-oknum habaib. Mereka mendewakan rasnya, nasabnya, sehingga dalam berbagai kesempatan ceramah tidak lepas dari kata-kata itu. Kualat untuk menghormati rasnya, nasabnya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Dan herannya teman-teman, para muhibinnya ini, ya Allah, sebegitunya mereka. Kita boleh mencintai, dan tentu saja seorang Habib mencintai dan juga dicintai. Jangan bertepuk sebelah tangan, hanya pengen dicintai, tetapi mereka tidak mau mencintai, hanya ingin diberi, tapi tidak mau untuk memberi kembali. Teman-teman, mohon maaf, kita beragama itu secara logika, secara logis, dan Islam hadir di dunia untuk itu semua, bukan untuk membangga-banggakan, ya, atau untuk mengunggulkan satu ras atau nasab tertentu, ya, sehingga kalau tidak dengan ras itu, nasab itu, maka kita tidak mendapatkan surga. Doktrin itulah yang berbahaya, dan di Indonesia ini sangat banyak yang seperti itu. Indonesia, masyarakatnya, manusianya harus lepas dari belenggu itu semua. Artinya apa? Agama Islam itu datang ke dunia, ya, membawa kesetaraan bagi umat manusia. Untuk mencapai surga bukan tergantung dari ras, nasab atau golongan suku tertentu, tapi karena amal ibadah dan juga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon untuk semuanya segera berbenah diri, ya, segera menyadari bahwa Islam itu membawa kesetaraan, ya, dan kesamaan derajat kepada siapapun orangnya, entah itu ras, kulit hitam, putih, atau apapun itu. Saya kadang-kadang teman-teman begitu miris, ya, sekali lagi saya miris mendengar ceramah-ceramah yang seperti itu. Seolah-olah nasab itu menjadi bagian terpenting untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di setiap ceramah mereka harus ada kata-kata seperti itu? Dan ini sebenarnya tidak masuk ke logika sebenarnya. Tidak masuk ke logika. Makanya jangan heran ketika di perkembangan zaman, ketika di berkembangnya pemikiran umat manusia, orang akan memberontak. Artinya memberontak dengan pemahaman dan pemikiran seperti itu. Kalau setiap orang, setiap insan berceramah dengan akhlak, dengan kelembutan, maka penghormatan itu akan datang sendiri. Maka penghormatan itu akan sampai kepada dirimu. Tidak perlu kalian minta-minta, mengemis-ngemis dengan dalih nasab, dengan dalih apapun. Kita lihat di media sosial banyak sekali orang-orang yang berceramah dengan kata-kata seperti itu, mendewa-dewakan, seolah-olah mereka adalah orang-orang dengan nasab dan ras yang luar biasa. Jangan sampai inilah terjadi di negara kita ini, menyebar yang model-model seperti ini. Saya takut Indonesia itu menjadi negara yang inlander, yang rendah diri. Itulah yang saya khawatirkan, teman-teman. Habib Hussein Baagi, kau pengecut. Kenapa kau minta kepada Hus mengeluarkan aku? Padahal diskusi lagi rame-ramenya, aku dikerubuti kau dan 4 orang Habib temanmu. Lalu aku dikeluarkan. Pengecutnya setelah aku dikeluarkan, kau bercerita di situ tanpa ada aku, mengatakan aku itu siapa. Yang aku ingat adalah 3. 1, kau mengatakan bahwa aku orang Arab. Sama sekali bukan, nama aku saja Purwanto, aku orang Jawa. Yang kedua, kau bilang aku itu Wahabi. Sorry, kaku itu. Aku ini orang rasionalis. Yang ketiga, kau bilang aku cari panggung. Perlu kau ketahui, aku ini pensiunan, udah tua. Ngapain cari panggung? Semuanya sudah aku dapat. Ya, sebagai gambaran, aku sudah keliling dunia, 55 negara, 5 benua udah tak kencingin.
Jadi untuk apa cari panggung? Aku nggak pengen jadi apa-apa. Aku hanya pengen ngomong cucu dan bermain TikTok. Ini pengecut seperti kakekmu itu, si Utsman bin Yahya, pengecut. Dia itu adalah musuh pribumi. Tatkala para kiai, para tubagus, para gus, para sultan, para pribumi sedang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan Belanda, malah Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa haram untuk melawan company. Pengkhianat pribumi. Kau ini pengecut seperti nenek moyangmu itu. Antek Belanda dibawa dari Yaman, negara miskin, ke Indonesia. Diberi pekerjaan, diberi tanah, dengan catatan bahwa harus membantu company. Itu fakta. Ini yang menjijikkan lagi. Memberi fatwa bahwa pribumi itu ahwal. Darahnya kotor, darahnya najis, darahnya haram untuk kawin dengan anak perempuanmu. Rasis, disuruh tes DNA nggak mau. DNA Najwa Shihab jelas bahwa Yahudi lebih besar persentasenya daripada darah Arabnya. Jadi kau itu bukan zuriat Kanjeng Nabi, karena 48% itu adalah darahnya Asia Selatan. Jadi kau lebih tepat menjadi zuriat Tuan Takur. Teman-teman itu menghina bahwa habaib yang narkoba, habaib yang maksiat, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala 70 kiai. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Sudah menganggap pribumi ahwal, dihina pula para kiai-kiai pribumi. Kalau kau jantan, ayo lanjutkan perdebatan kita gitu. Masukkan aku ke dalam live-mu gitu. Jangankan 5 orang habaib, aku masih mampu berdebat. Sekedar diketahui teman-teman bahwa kakek Wahyu ini kemarin kan beberapa hari yang lalu ikut debat, masuk ke live debat gitu ya dengan Habib Hussein Bagil. Debat seru, argumen-argumennya juga luar biasa ini kakek Wahyu. Namun tiba-tiba dia dikeluarkan dari debat tersebut. Allah alam bisawab, kenapa harus dikeluarkan? Mungkin panas ya, debatnya luar biasa ini kakek. Tidak berselang lama Habib Hussein Bagil mengeluarkan statement tentang itu, bahwa benar nasabnya juga bersambung ke Yahudi, bla bla bla, ada kemarin di video juga. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir cerdas, berpikir waras, Indonesia berlogika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.